Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam bersama Ibu Yeni. Anak-anak Ibu bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar pagi ini? Nah, kita masuk sekarang pada pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Anak Ibu semua, jangan lupa selalu jaga kesehatan agar anak-anak Ibu semua dapat belajar dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal nama Allah dan kitabnya. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah memahami makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian, membaca Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan jelas dan benar. Adapun tujuan pembelajaran kita nantinya, setelah pembelajaran ini, anak-anak Ibu semua diharapkan untuk dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mematikan, Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, dan Maha Esa. Yang kedua, memahami makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang ketiga, membaca Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak Ibu, perhatikanlah gambar berikut ini. Ada dua buah gambar di sini. Yang pertama, ada gambar beberapa orang yang tengah membawa keranda. Ya, keranda apa ini? Keranda jenazah. Ya, berarti ada seseorang yang meninggal. Nah, kemudian yang kedua, gambar seorang anak yang sedang merapikan tempat tidurnya. Nah, kedua gambar ini berhubungan dengan pelajaran kita pada saat ini. Nah, yuk kita lihat. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, Ibu yakin bahwa anak-anak Ibu semua sudah tahu, bahkan sudah hafal Asmaul Husna tersebut. Ya, apa itu Asmaul Husna? Ya, nama-nama Allah yang baik atau yang mulia atau yang indah. Jumlahnya berapa, Nak? Ya, bagus, 99. Nah, di antara 99 itu ada 4 yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Nah, siapa yang maha mematikan tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya apa? Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Nah, jadi kematian itu adalah suatu hal yang pasti. Bukan saja manusia yang mengalaminya, tapi juga semua makhluk Allah lainnya. Apakah itu tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, semua akan mengalami kematian. Kapan kematian itu datang? Adalah rahasia Allah dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Nah, untuk itu kita berkewajiban untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Nah, yang mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Artinya, Allah tersebut akan hidup selama-lamanya. Allah tidak akan pernah mengalami kematian. Ya, yang mengalami kematian itu adalah manusia. Ya, untuk itu kehidupan yang diberikan Allah kepada kita pada saat ini tentu harus kita syukuri. Bagaimana caranya? Dengan mempergunakan hidup, mempergunakan umur kita di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti di akhirat kita akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum, artinya maha berdiri
atau mandiri. Nah, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Kita yakin, kita mengetahui bahwa Allah itu ada dengan sendirinya. Siapa yang menciptakan Allah, Bu? Tidak ada yang menciptakan Allah. Allah itu maha pencipta. Berarti Allah itu tidak ada yang menciptakan. Allah itu ada dengan sendirinya. Nah, itulah sifat Allah Al-Qayyum, maha berdiri atau mandiri. Yang keempat, Al-Ahad, artinya adalah yang Maha Esa. Yang mengandung arti Allah itu Esa atau satu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Apa bunyinya? Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, Esa di sini disebut juga dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau yang Maha Esa. Berarti tidak ada sekutu baginya. Nah, kita harus meyakini bahwa satu-satunya yang berhak disembah itu adalah Allah. Kita sudah bertekad dalam hati kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sebagai seorang umat Islam yang sejati, tentu dia akan memegang teguh pada janji. Dia sudah berjanji dalam hati mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka perbuatannya juga mewujudkan apa yang dia ucapkan. Maka orang yang sudah meyakini Allah itu Maha Esa atau Al-Ahad, dia akan menjauhi perbuatan menyekutukan Allah atau perbuatan syirik, karena perbuatan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Ibu, itu tadi 4 arti dari Asmaul Husna. Nah, setelah kita mengetahui arti Asmaul Husna tersebut, maka kita harus meneladani Asmaul Husna tersebut. Nah, bagaimana caranya meneladani Asmaul Husna Al-Mumit yang artinya Maha Mematikan? Kita yakin, kita tahu bahwa kematian itu pasti akan datang. Kita tidak akan bisa lari dari kematian tersebut. Nah, oleh sebab itu, mulai dari sekarang kita persiapkan diri untuk menuju kematian tersebut. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan semua perbuatan yang baik. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Yang kedua, Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Nah, bagaimana pula cara kita meneladani Al-Hayyu ini? Kita yakin bahwa yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita nyawa, dan yang akan mencabut nyawa kita, itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, bagaimana sikap kita? Jaga kehidupan, jaga umur yang diberikan Allah dengan berbuat sebaik-baiknya. Jaga kesehatan, apalagi pada saat ini musim pandemi. Ya, kita belajar dari rumah, artinya kita tidak boleh keluar rumah kecuali ada hal yang mendesak. Nah, itu pun kalau mau keluar rumah tentu kita harus memakai masker. Ya, dan juga menjaga kesehatan dengan memakan makanan bergizi. Apalagi berolahraga yang teratur, kemudian sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum? Nah, yang artinya adalah Allah Maha Berdiri atau Mandiri. Nah, harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Kecuali kita sudah berusaha, namun kita terbentur dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, barulah kita meminta bantuan kepada orang lain. Nah, di dalam kehidupan ini kita harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Supaya apa?
nanti di masa akan datang, di masa depan kita tidak canggung dalam menghadapi kehidupan. Ya, yang keempat, Al-Ahad, yang Maha Esa. Nah, bagaimana caranya kita meneladani Asmaul Husna Al-Ahad? Ya, kita meyakini bahwa satu-satunya tempat untuk meminta, satu-satunya tempat yang berhak untuk disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan niatkan hanya karena Allah. Nah, apapun ibadah yang kita lakukan, kita ikhlas melakukannya hanya karena Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu yang singkat ini anak-anak Ibu semua dapat memahami. Ya. Kita lanjutkan kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, kita tadi bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah berapa tadi, Nak? Iya, 99. Di antaranya ada 4 yang kita pelajari, yaitu Al-Mumit, artinya Maha mematikan. Al-Hayyu, Maha hidup. Al-Qayyum, Maha mandiri atau berdiri sendiri. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa atau satu. Nah, untuk menjadi seorang yang terbaik di hadapan Allah, maka kita harus meneladani Asmaul Husna tersebut. Ya, paling kurang yang 4 yang kita pelajari pada saat ini. Ya, harus ada dalam diri kita. Bagaimana cara meneladani masing-masing Asmaul Husna tadi. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari pada saat ini, dengan penjelasan singkat Ibu, anak-anak Ibu semua bisa memahaminya. Dan apabila anak-anak Ibu kurang paham dengan penjelasan Ibu, bisa diputar ulang lagi videonya sampai anak-anak Ibu semua dapat memahami dan mengerti pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk evaluasi pada hari ini, ayo anak Ibu kita kerjakan, ayo berlatih. Ada 10 soal, ini sampai 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dikerjakan di buku latihannya, buat soal, digaris isinya, kemudian setelah selesai mengerjakan, jangan lupa difoto dan segera kirim ke WA atau ke sisau kelas PAI kita. Nah, Ibu tunggu ya upload tugasnya segera ya, Nak. Nah, karena ini adalah pembelajaran kita hari ini. Ya, tentu ada evaluasinya. Ibu tunggu ya. Nah, untuk materi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dan Ibu sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.